على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu telah kita ketahui bahwasanya Al-Arab terbagi menjadi dua, yaitu apa? Dzulqarnain, Aribah wal Musta'rabah. Dan nasab Rasulullah SAW dari golongan yang mana? Dari kedua jenis Arab tersebut. Hendaknya Abu Mujahid dari Arab yang Musta'rabah. Tayyib. Nah, Musta'rabah yang merupakan keturunan Adnan, sedangkan Aribah Qahtan. Dan telah kita ketahui bahwasanya Rasulullah SAW diutus dari nasab yang paling mulia di antara kaumnya. Sampai kepada siapa terjadi ijma' dalam penentuan silsilah Rasulullah SAW? Hendaknya Imran. Waalaikumsalam. Sampai Adnan. Nah, terjadi ijma'. Adapun setelah Adnan sampai pada Nabi Allah Ismail ini terjadi khilaf. Tapi yang jelas bahwasanya Arab adalah keturunan Ismail. Nah, kemudian kemarin kita ambil juga makna as-salah wassalam. As-salah secara bahasa maknanya apa? Abdurrahman. Ad-doa. Kalau salawatullah atas nabinya, berarti maknanya apa? Abdullah. Nah, sana'uhu alaihi fil mala'il a'la, sebagaimana datang athar dari siapa? Nah, dalam Sahih Bukhari dari Abu Aliyah. Baik. Adapun as-salah, salawat dari umat ini untuk Nabi kita Muhammad SAW, berarti maknanya makna asal, yaitu doa. Doa kita untuk Nabi SAW. Baik. Kita masuk pada pembahasan berikutnya. Yang berarti kita telah selesai khonifillah dengan ini. Bab yang pertama mengenai al-usulut thalathah. Diingat-ingat. Baik, 3 pertanyaan yang harus kita mengetahuinya, yang mesti akan ditanyakan di alam kubur. Qala rahimahullahu ta'ala aslud dini wa qa'idatuh. Pokok agama ini dan kaidahnya. Qala aslud dini wa qa'idatuhu amran. Al-awwal al-amru bi'ibadatillahi wahdahu la syarika lah, wa tahridu ala dhalik, wal muwalatu fi, wa takfiru man tarakah.
Pokok dari agama ini serta kaidahnya yaitu dua perkara. Yang pertama adalah perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak ada sekutu baginya. Yang untuknya Allah Subhanahu wa taala utus para rasul. Wa tahridu ala dzalik, dan dorongan untuk melakukan peribadatan tersebut. Wal muwalatu fi, dan memancangkan loyalitas padanya, menetapkan wala pada permasalahan tauhid, saling tolong menolong, saling bantu membantu, saling cinta mencintai, ya di atas tauhid. Ini makna wal muwalatu fi, yang insyaallah penjelasan secara lebih lanjut akan kita baca dalam syarah. Wa takfiru man tarakah, dan mengkafirkan siapa saja yang meninggalkan hal tersebut, yaitu meninggalkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala semata, atau dengan kata ringkasnya meninggalkan tauhid. Ini pokok yang pertama yang harus ada untuk seorang bisa tegak di atas agama ini. Kita baca syarah al-aslu taqaddama bayanu. Apa pengertian al-asl? Ma buniya alaihi ghairu, yaitu sesuatu yang perkara lain dibangun di atasnya. Asal yaitu pokok. Kalau suatu bangunan berarti asalnya adalah pondasinya. Yang kemudian di atas pondasi itu dibangun perkara-perkara berikutnya. Wal qaidah bimakna al-asl, dan qaidah sama maknanya dengan asal. Ai anna aslad din wa asasahu wa qaidatahu alladhi yanbani alaihi ghairuhu wa yatafarra'u minhu siwah wala yasihhu amalun wala qaulun illa bi amrani aziman. Jadi maknanya yaitu bahwasanya pokok dari agama ini serta asas serta kaidahnya yang dibangun di atasnya perkara-perkara lain, dan bercabang darinya perkara-perkara yang lain pula, serta tidak akan sah suatu amalan, tidak pula perkataan kecuali dengannya, yaitu dua perkara yang agung. Nah, jadi Syekh di sini ingin menerangkan bahwasanya pokok utama dalam agama ini yang tidak akan sah suatu amalan maupun perkataan kemudian bercabang darinya perkara yang banyak itu adalah dua perkara. Nah, wahuma, dan kedua perkara tersebut makna kalimatil ikhlas, la ilaha illallah allati khalaqallahu tsaqalaini li ajliha. Dan makna dari dua perkara yang dimaksudkan oleh syekh tersebut, ya, kedua perkara yang dimaksudkan oleh syekh tersebut yaitu makna dari kalimatul ikhlas, la ilaha illallah, yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan as-tsaqalain, yaitu jin dan manusia untuknya. Allah ciptakan jin dan manusia, ya, untuk mewujudkan perkara tersebut. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Nah, berarti dari sini kita ketahui sebelum kita masuk pada pokok yang kedua, nah, kalau yang dimaksud dengan dua pokok yang agung tersebut adalah makna dari kalimatul ikhlas, berarti yang pertama perintah untuk beribadah kepada Allah semata, dan yang kedua peringatan dari melakukan syirik.
dalam peribadatan tersebut. Ini secara ringkasnya. Nah, dan kita ambil pokok yang pertama terlebih dahulu. Al-awwal al-amru bi'ibadatillah, ay ifraduhu bil ibadati kulliha lahu wahdahu la syarikalah. Yang pertama yaitu perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan peribadatan secara keseluruhan untuk Allah Subhanahu wa taala semata. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Kama qala ta'ala wa qada rabbuk alla ta'budu illa iyyah, pada surat Al-Isra. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Wa qada rabbuka ay amara wa wassa. Maknanya berarti Rabbmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, telah memerintahkan dan mewasiatkan alla ta'budu, agar jangan kalian beribadah illa iyyah, kecuali kepadanya. Dan alla ta'budu di sini larangan dari peribadatan secara keseluruhan. Wa hadza makna la ilaha, ini adalah makna dari la ilaha, tidak ada sesembahan. Maksudnya apa? Ya, tidak diperbolehkan untuk beribadah. Naam. Kemudian Allah kecualikan illa iyyah, kecuali hanya kepadanya semata. Wa hadza makna illallah. Jadi pada ayat di surat Al-Isra ini, ikhwanillah, ya, merupakan tafsir dari la ilaha illallah. Makna la ilaha berarti larangan dari beribadah, dan illallah penetapan bahwasanya ibadah itu hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa kullu rasulin arsalahu Allahu ila qaumihi awwala ma ya'muruhum bihi huwa ifradullahi bil ibadati duna man siwa. Dan semua rasul-rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada kaumnya, maka perkara yang pertama kali mereka perintahkan adalah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan peribadatan, bukan menyerahkan peribadatan kepada selainnya. Tapi harus, ya, ibadah itu diserahkan kepada Allah semata. Kama qala ta'ala wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Ini ayat yang sangat penting, ikhwani fillah, yang hendaknya kita semua menghafal, termasuk ayat utama dalam pembahasan tauhid, sebagaimana ayat sebelumnya disebutkan Syekh di sini. Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul. Pada setiap umat mesti Allah utus seorang rasul. Apa tugas mereka? An ya'budullah wajtanibut taghut, untuk menyeru manusia, ya, wa'budullah, beribadahlah kalian semua kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Nah, ini pokok yang pertama. Dan Rasulullah SAW dalam menjelaskan pokok ini pun betul-betul berusaha dan memberikan konsentrasi yang besar, dan bukan kurun waktu yang sebentar, demi menetapkan fondasi ini secara kokoh. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam makatha fi Makkah 10 sinin yad'u ila ibadatillahi wahdahu la syarika lah qabla fardhis salati wa ghairiha minasy syara'i
Li'anna at-tauhida asasul millati wa asluha wa baqiyatul fara'idi far'un minhu fa idza zala al-aslu zala al-far'. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tinggal di Makkah selama 10 tahun menyeru kepada peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak menyekutukannya. Sebelum turun perintah salat. Ini maksudnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara totalitas beliau sebelum hijrah tinggal di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Sehingga yang dimaksudkan oleh Syekh di sini 10 tahun menyeru kepada peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu 10 tahun sebelum diturunkannya perintah salat. Ini menunjukkan betapa pentingnya tauhid sebelum diturunkan syariat-syariat yang lain. Kenapa? Li'anna tauhida asasul millati wa asluha, dikarenakan tauhid ini adalah asas dan pokok dari agama ini. Sedangkan perkara-perkara fardu yang lainnya itu merupakan cabang darinya. Maka apabila hilang pokoknya, hilang pula cabangnya. Tidak akan mungkin ada pohon bisa tegak tanpa ada akar yang kokoh menghunjam di bumi. Nah, kalau tidak ada akarnya, tidak ada pangkal dari pohon tersebut, ya tidak akan ada cabang-cabang dan ranting-ranting. Nah, sehingga 10 tahun sebelum diturunkannya kewajiban salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkonsentrasi penuh untuk menyeru manusia agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala semata. Sekarang apa itu ibadah? Nah, Iqra ya Abdullah. Tayyib. Wal ibadatu lughatan at-tadallulu wal khudu'u wal inqiyad. Dan ibadah secara bahasa adalah tadallul wal khudu' wal inqiyad. Perendahan diri, dan ketundukan serta kepatuhan kepada yang diibadahi. Nah, ini ibadah secara bahasa. Taib. Dan juga bisa dimanakan ibadah secara syar'i ketika dilihat dari orang yang melakukannya. Sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya seorang beribadah kepada sesuatu yaitu ketika ada ketundukan, ada kepatuhan pada dirinya dan perendahan diri kepada sesuatu yang dia ibadahi. Nah, maka orang-orang yang datang ke kubur-kubur para wali, walaupun mereka tidak sujud kepada wali-wali tersebut, tidak menyembah-nyembah dengan tangannya, tapi ketika mereka datang ke kubur-kubur tadi dengan penuh ketundukan, penuh kepatuhan terhadap apa-apa yang diceritakan oleh juru kunci. Kemudian perendahan diri kepada wali yang dikubur tersebut, ini pada hakikatnya dia telah beribadah kepada wali tadi. Karena ibadah adalah at-tadallul wal khudu' wal inqiyad. Nah, sebelum kita lanjutkan apa i'rab dari lughatan, jangan sampai lupa. Wal ibadatu lughatan. Apa Subhana?
Apa istilahnya? Mansub ala apa? Zulkarnain. Mansub ala naz'il khafid. Nah, dia dimansubkan atas apa? Huruf jar yang dicabut, naz'il khafid. Jadi asalnya apa? Wal ibadatu fil lughati. Nah, itu maknanya sama. Wal ibadatu fil lughati, ya, dan pengertian ibadah di dalam bahasa. Nah, kemudian huruf jarnya dicabut, dihilangkan, menjadi wal ibadatu lughatan. Nah, maka lughatan i'rabnya adalah dia mansub ala naz'il khafid. Demikian pula wa syar'an, dan secara syar'i mana ibadah adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinah. Adapun ibadah secara syar'i dilihat dari ya perkara yang dilakukan. Nah, tidak dilihat dari keadaan orang yang melakukannya, tapi dari perkara yang dilakukan, apakah ini ibadah atau bukan. Maka yang dinamakan ibadah adalah ismun jami', suatu penamaan yang mencakup likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda, semua perkara yang Allah cintai dan ridhai, baik itu berupa al-aqwal wal a'mal, berupa perkataan-perkataan maupun perbuatan-perbuatan. Naam, adz-dzahirati wal batinah, yang zahir maupun yang batin. Inilah ibadah. Jadi ketika suatu perkara itu adalah perkara yang Allah cintai dan Allah ridhai, baik itu berupa perkataan maupun perbuatan, baik yang zahir maupun yang batin, inilah ibadah. Doai was salati wal khauf, seperti doa, salat, wal khauf, ya, perasaan takut, wal raja, rasa harap, wal mahabbah, dan kecintaan, wa ghairi dzalika minal ibadat, dan yang selain itu semua dari ibadat-ibadat. Nah, ini semuanya ibadah. Doa mencakup perkataan, salat tergabung di dalamnya, ya, perkataan dan perbuatan anggota badan. Ya, khauf, raja, mahabbah, ini contoh untuk amalan-amalan yang batin. Dan ibadah itu jenisnya banyak sekali, ikhwan fillah. Yang diisyaratkan dari pengertian tadi berarti ada ibadah yang bersifat aqwal, berupa perkataan-perkataan, ada yang sifatnya a'mal, anggota badan. Nah, semua itu fayajibu ikhlasuha wa ifraduha lillahi wahdahu la syarika lah. Wajib untuk mengikhlaskannya dan mengesahkan ibadah itu semuanya untuk Allah semata, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Faman sarafa minha syai'an li ghairillah fa huwa musyrikun kafir. Maka siapa saja yang memalingkan sebagian saja dari ibadah-ibadah tersebut kepada selain Allah, maka dia itu musyrik kafir. Fatal bahayanya. Naam, dan kalimat-kalimat ini ringkas, ikhwani fillah, sering terdengar dalam telinga-telinga kita dan terulang-ulang dalam pelajaran-pelajaran kita. Namun, ya, jangan sampai seseorang merasa dirinya, ya, sebagaimana dikatakan oleh orang-orang ahlul bidah, adapun tauhid kita sudah paham, tidak perlu kita pelajari. Sungguh, ya, tauhid harus terus-menerus diulang-ulang untuk mengingatkan kepada kita semua bahwasanya ibadah itu hak Allah semata. Betapa banyak mereka yang mencapai
gelar-gelar yang panjang tapi ternyata luput darinya tauhid. Beribadah hanya mengharapkan pujian manusia, beribadah hanya mengharapkan perkara-perkara duniawi. Naam, memang kalimat-kalimat ini ringkas, tapi dalam penerapannya butuh perjuangan untuk bisa mengikhlaskan ibadah tersebut semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak heran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kurun waktu yang lama ini 10 tahun bukan waktu yang pendek, ikhwan fillah. Dalam keadaan demikian Allah belum turunkan perintah sholat. Naam, semuanya fokus untuk menggembleng para sahabat dalam masalah tauhid, menunjukkan pentingnya hal tadi. Namun setelah tauhid ini betul-betul kokoh, maka bangunan berikutnya akan ditata dengan bagus dan kuat. Sebagaimana kita lihat hasilnya pada diri generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat radhiyallahu alaihim. Maka ini pula yang hendaknya kita terapkan pada diri kita, pada anak-anak kita, generasi-generasi kita, ikhwan fillah. Terapkan tauhid dalam diri-diri mereka. Tayyib. Ba'dahu iqra' ya Imran. Tayyib. Qala rahimahullah wa tahridu ala dhalik. Kelanjutan dari perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, yaitu selain perintah untuk beribadah kepada Allah semata, tidak mensekutukannya, dan menyeru manusia, menganjurkan manusia kepada perkara tersebut. Ay ala ibadatillahi wahdahu la syarikalah, yaitu dorongan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak ada sekutu baginya. Wal haddu ala dzalik, dan anjuran, dorongan kepada hal tersebut. Wasabru wal musabaratu ala da'wati ila tauhid, serta sabar. As-sabr wal musabarah, bedanya apa ikhwan fillah? Naam, sama-sama dari madah, dari unsur kata shad, ba, dan ra. Naam. Dan al-musabarah itu adalah tingkatan di atas kesabaran, yaitu maksudnya seorang as-sabr diperintahkan untuk bersabar, wal musabarah diperintahkan apa? Untuk terus-menerus melazimi kesabaran tadi. Apapun yang dia terima, apapun yang dia dapati dalam jalan berdakwah kepada tauhid tersebut, dia dituntut untuk terus-menerus bersabar. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala katakan dalam ayat terakhir surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu isbiru, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian. Wasabiru, Nah, setelah perintah untuk sabar ditambah apa? Perintah berikutnya sabiru, perintah untuk musabarah. Nah, itu terus-meneruslah kalian melazimi kesabaran. Warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa atba'uhu min ba'di, sebagaimana dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pengikut-pengikut beliau setelahnya. Wa targhibu fi ma a'adda Allahu li ibadihi al-mukhlisina minan na'imil muqim, dan memberikan dorongan pada apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk hamba-hambanya yang mukhlisin, berupa nikmat yang muqim, nikmat yang kekal, yang tidak akan hilang.
Berbeda dengan kenikmatan di dunia, ikhwanillah, maka kenikmatan duniawi itu mesti akan sirna. Sedangkan kenikmatan yang Allah persiapkan bagi hamba-hambanya yang mukhlis, yaitu an-na'imul muqim, nikmat yang abadi. Taib. Wa tarhibu amma 'addallahu lil musyrikin minal 'adzabil alim wal khuludi fil jahim. Kemudian perkara yang lain, yaitu selain memberikan dorongan agar bersemangat untuk meraih apa-apa yang Allah janjikan terhadap orang-orang yang ikhlas, juga apa? Ancaman dari apa-apa yang Allah persiapkan untuk orang-orang yang menyekutukannya, berupa azab yang pedih serta kekekalan di dalam neraka jahanam. Ini jelas. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrik, mereka itu berada di dalam neraka jahanam, kekal di dalamnya. Dan mereka adalah sejelek-jelek makhluk. Dan begitu banyak dalil yang menunjukkan tempat kembali orang-orang yang ikhlas dan tempat kembali orang-orang yang menyekutukan Allah. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir, kata Allah. Ya, segolongan di jannah dan segolongan yang lain di neraka. Tidak ada golongan ketiga. Hanya ada dua tempat, surga dan neraka. Makanya wajib bagi kita semua ikhwani fillah untuk bersemangat meraih apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk hamba-hamba yang beriman. Taib. Wa badril mus'i fi dzalik, dan mencurahkan semua usaha ya pada perkara tersebut. Harus ikhwani fillah, karena hidup ini ya bukan tempat santai-santai. Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Sungguhnya kalian itu kadih, yaitu di dunia ini adalah bekerja, berusaha. Ya, berusaha beribadah kepada Rabb kalian, bukan tempat bersantai-santai. Dan mesti kalian akan bertemu dengannya. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Taib. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menasihati dan menyemangati para sahabat untuk bersemangat pada perkara-perkara yang bermanfaat. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Bersemangatlah engkau pada perkara yang bermanfaat untukmu, bermanfaat bagi akhiratmu. Ini yang paling utama. Dan mintalah pertolongan kepada Allah serta jangan melemah. Jangan melemah. Kenapa ada perintah bersabar ikhwani fillah dan perintah untuk terus-menerus bersabar? Karena sifat manusia ini yang akan mendapati masa-masa loyo. Ini mesti ada. Masa-masa loyo itu mesti ada. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma yang dimasukkan oleh Syekh Muqbil dalam As-Sahihul Musnad. Na'am, likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Semua amalan itu ada masa-masa semangatnya, masa-masa menggebu-gebu itu ada. Dan setiap masa-masa semangat mesti ada masa-masa futur, masa-masa loyo, mesti ada. Karena keadaan manusia tidak terus-menerus sama. Akan tapi hendaknya seorang bisa mengetahui dirinya. Jangan sampai ketika futur, ya futurnya pun parah. Tapi harus bisa menyiasati dirinya. Karena Rasulullah khabarkan hal ini bukan kemudian untuk berita saja, sekedar selingan saja, tidak.
Tapi Rasulullah beritakan ini agar kita mensiasati diri-diri kita. Kita siasati. Nah, karena itulah beliau bimbingkan, faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada. Siapa saja yang masa-masa futurnya kepada sunnahku, maka dia telah mendapatkan hidayah. Faman kanat fatratuhu ila ghairi dzalik faqad halak. Adapun masa-masa loyonya dia kepada selain sunnah, maka sungguh dia telah celaka. Seorang membaca Al-Quran capek, melemah, dia dengarkan murattal. Jangan capek membaca Al-Quran, mendengarkannya musik. Baik. Seorang capek melakukan qiyamul lail di akhir malam. Ketika tubuhnya betul-betul penat untuk bisa bangun, lakukan di awal malam. Lakukan di pertengahan malam sebelum tidur. Capek untuk melakukan sholat berdiri, lakukan sholat duduk untuk sholat-sholat sunnah. Untuk apa ini semua? Ikhwanifillah, diberi pilihan-pilihan demikian agar manusia ini kondisinya terus istiqamah. Sehingga masa-masa futur tetap masih dalam koridor sunnah. Dia berjalan di atas sunnah. Walaupun futur, walaupun tubuhnya melemah, walaupun semangatnya kendor, tapi jangan sampai keluar dari lingkaran sunnah. Karena mereka-mereka inilah yang bisa mensiasati dirinya, orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah, faqad ihtada, sungguh dia telah mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah. Berat, capek untuk menghafal, baca buku-buku yang lain. Membaca buku-buku sirah. Ini diantara nasihat para ulama. Untuk menimbulkan semangat kembali, baca buku-buku tentang para salaf, bagaimana mereka menuntut ilmu, bagaimana kerasnya perjuangan mereka, bagaimana sulitnya untuk mendapatkan hadis, bagaimana perjalanan dan kekurangan mereka sampai-sampai harus menjual perkakas dapur demi mendapatkan kitab. Kita belum pernah menjual perkakas dapur untuk beli kitab, Abang Mujahid. Alhamdulillah. Baik. Mereka jual apa yang dimiliki untuk bisa beli kitab. Bisa beli pena, bisa beli kertas. Alhamdulillah, Allah beri kemudahan banyak. Ada yang sampai harus makan daging busuk, ikan busuk. Sudah beli. Beli ikan segar, sangat kepengin beserta teman-temannya. Datang berita bahwasanya ahlul hadis yang ditunggu-tunggu sudah datang. Lupa semua dengan ikan, mereka bersegera untuk mengambil hadis. Sampai ketika sudah pulang, didapati ikan sudah busuk, tetap saja dimakan walaupun busuk. Butuh kita mensiasati diri, ikhwanifillah, intinya agar bisa sabar dan musabar.